sanksi, Jenderal Iran cemooh Uni Eropa. Belilah batubara dengan aset saya, ujarnya. Ya, seorang jenderal top Iran yang dikenai sanksi Uni Eropa karena diduga memasok Rusia dengan drone telah mengejek blog tersebut. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Mohammad Bagheri mengatakan kepada Uni Eropa agar membeli batu bara untuk musim dingin dengan asetnya. Bagheri termasuk di antara 3 pejabat militer Iran yang dimasukkan dalam daftar sanksi Uni Eropa dan Inggris baru-baru ini. Kiev dan sekutu baratnya menuduh Moskow menggunakan drone buatan Iran dalam serangan ke Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Teheran membantah telah menyediakan senjata pada Moskow untuk digunakan dalam perang di Ukraina. Mereka diizinkan untuk mengidentifikasi dan menyita semua properti dan aset Mayor Jenderal Mohammad Hussein Bagheri di bank-bank di seluruh dunia dan menggunakannya untuk membeli batu bara bagi warga Eropa pada musim dingin yang sulit akan datang, kata Bagheri dalam pesan yang diposting oleh media lokal termasuk counter berita Tasnim dan juga Fars pada Minggu malam. Sanksi tersebut sebagian besar bersifat simbolis karena mencakup larangan masuk dan juga pembekuan aset apapun yang mereka miliki di blok tersebut. Perang di Ukraina telah mendorong harga energi naik dengan Rusia menahan pengiriman gas ke sebagian besar Eropa sebagai reaksi terhadap sanksi dari Barat. 27 negara anggota Uni Eropa telah bertengkar selama berbulan-bulan mengenai langkah-langkah untuk menurunkan tagihan energi saat musim dingin semakin dekat. Bagheri menyebutkan pengenaan sanksi Uni Eropa sebagai kesalahan serupa dengan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ketika menjatuhkan sanksi kepadanya pada 2019. Bulan lalu Kiev memutuskan secara signifikan mengurangi hubungan diplomatiknya dengan Iran atas dugaan pengiriman senjata ke Rusia. Bos Shell mengakui Eropa bakal tersandra krisis energi jangka panjang. Ya, Kepala Eksekutif Shell Ben van Beurden buka suara terkait krisis energi yang dihadapi kawasan Eropa. Dia menilai Eropa menghadapi rasionalisasi industri yang berat karena krisis energi yang beresiko menimbulkan masalah politik. Dilansir dari Channel News Asia pada Senin 24 Oktober 2022, Shell baru saja menyetujui kesepakatan untuk 9,3% saham di proyek North Field South Qatar Energy yang akan memainkan peran utama dalam upaya negara itu untuk meningkatkan produksi gas alam cair atau LNG sebesar 50% dalam 5 tahun ke depannya. Pada upacara penandatanganan di Doha, Van Beurden mengatakan industri Eropa menghadapi pukulan besar dari krisis energi dan diperburuk oleh perang Rusia-Ukraina. Dia menyebut Eropa telah mengurangi konsumsi yang cukup signifikan menyusul penurunan hingga 120 juta ton gas dari Rusia per tahunnya. Selain itu, banyak pengurangan ini dicapai dengan mematikan industri. Diketahui bahwa kawasan itu tengah berupaya mencari alternatif cepat untuk impor gas selain Rusia. Namun Van Beurden mengatakan Eropa akan membutuhkan LNG dalam jumlah besar selama beberapa dekade nantinya. Banyak orang bilang matikan termostat atau mungkin tidak nyalakan AC. Tapi ada juga pertanyaan mengapa kita tidak mematikan pabrik pupuk yang kita miliki atau mari kita mengurangi beberapa produksi petrokimia secara umum dan rasionalisasi itu jika berlangsung cukup lama dikhawatirkan menjadi permanen, kata Van Beurden. Van Beurden juga mengatakan ada beberapa putaran kemenangan di Eropa karena pengurangan industri telah mengurangi permintaan, tapi menambahkan beberapa di antaranya sebenarnya adalah sebuah berita buruk untuk jangka panjang, yaitu rasionalisasi ekonomi atau industri. Van Beurden yang akan pensiun dari Shell pada akhir tahun ini mengatakan pemotongan industri dapat memicu beberapa permajaan tapi juga membawa sebuah resiko. Untuk melakukannya pada skala ini ditambah secara mendadaki, pada saat ekonomi menghadapi tantangannya, saya pikir akan membawa sedikit tekanan pada ekonomi Eropa dan ya mungkin juga banyak tekanan untuk sistem politik di sana. Shell yang berbasis di Inggris adalah perusahaan energi terbesar kedua di Eropa setelah Total Energy Prancis yang mengambil saham di North Field South. 25% dari proyek perusahaan energi itu telah dicadangkan untuk raksasa energi internasional. Ekspansi di North Field yang merupakan cadangan gas terbesar di dunia dimaksudkan untuk meningkatkan produksi LNG Qatar sebesar 50% menjadi sekitar 127 juta ton per tahunnya pada tahun 2027. Shell dan Total Energies mengambil saham awal tahun ini di zona North Field East. Gas alam menjadi lebih penting mengingat gejolak geopolitik baru-baru ini, kata Menteri Energi Qatar Saad Sherida Al-Kabi saat menyambut baik kesepakatan dari Shell.
Kerapuhan internal adalah guncangan eksternal. Ya, jika dideskripsikan dengan singkat, maka kondisi ekonomi Eropa hari ini adalah akibat dari dua hal. Kerapuhan secara internal dan guncangan dari eksternal. Secara internal, rapuhnya ekonomi Eropa merupakan konsekuensi dari belum tuntasnya pemulihan pasca krisis ekonomi 2008. Secara eksternal, guncangan terjadi dari dua arah, serangan Rusia di atas Ukraina di timur dan perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat dari barat. Ya, pasca krisis 2008 terdapat disparitas dalam pemulihan ekonomi di negara-negara Eropa, khususnya yang berada di dalam zona euro. Jika kita gunakan indikator pertumbuhan PDB per kapita real, misalnya, sebagian besar negara sudah menunjukkan adanya pemulihan, dengan Irlandia yang memiliki akselerasi tertinggi meninggalkan negara-negara Eropa lainnya. Sementara itu, beberapa negara seperti Italia dan juga Yunani berada dalam kondisi sebaliknya. Mereka memiliki pendapatan per kapita real yang lebih rendah di tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2000. Dari segi industri, terlebih industri digital, Eropa masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara maju lainnya, khususnya Amerika Serikat. Dalam laporan Bank Investasi Eropa di tahun 2022, disebutkan negara-negara Eropa termasuk yang berada dalam Uni Eropa mengalami ketertinggalan dalam adopsi teknologi digital dalam industrinya. Pandemi COVID-19 juga tidak mengakselerasi adopsi tersebut selayaknya di negara maju yang lain. Ketertinggalan Eropa dalam mengadopsi teknologi digital dapat membuat industri relatif kurang kompetitif dan juga adaptif. Ini menjadi salah satu pekerjaan besar bagi industri di Eropa untuk dapat memanfaatkan peluang untuk mengatasi krisis lewat dunia digital. Bagi Inggris, keputusannya untuk berpisah dari Uni Eropa lewat referendum 2016 silam berdampak nyata bagi perlambatan ekonominya. Sebenarnya Inggris memiliki performa yang cukup baik dalam pemulihan pasca krisis 2008 dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Akan tetapi mereka cukup kesulitan untuk mempertahankannya setelah finalisasi proses keluarnya dari Uni Eropa di tahun 2020.